Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hedidot. Nintendo Switch kayaknya ini masih banget jadi incaran banyak orang buat main game. Bahkan di awal 2021 ini masih merajai market dalam hal penjualannya. Itu lebih tinggi daripada PS5. Tapi bukan itu yang mau gue bahas, melainkan gue mau ngasih tahu teman-teman beberapa aksesoris alternatif yang teman-teman bisa gunakan di awal tahun 2021 ini. Check it out. Yang pertama adalah third party controllernya. Ya, kita sama-sama tahu kalau Joy-Con Nintendo Switch itu gampang banget ngedrift alias suka jalan sendiri walaupun kita nggak arahin. Itu sedikit banyak sangat mengganggu, terutama ketika kita lagi main game pas seru-serunya. Nah, ini salah satu controller yang bisa gue rekomendasikan ke teman-teman, yaitu Switch. Ini tulisannya Jepang, nggak terbaca sama gue, tapi gue bakal kasih link pembeliannya di kolom deskripsi. Controller ini ada dua warna, yang pink dan yang biru. Birunya itu agak keunguan ya. Dan gue sebenarnya pengen yang itu, cuman nggak tahu kenapa sama sellernya dikirimin yang ini. Tapi berhubung gue udah ngebet banget, jadinya gue malas buat komplain dan nganter lagi, balikin lagi, itu buang waktu. Yaudah, akhirnya gue accept aja yang ini. Dalam paket penjualannya kita dapat kitab-kitab kayak gini yang tulisannya bahasa Jepang juga bahasa Inggris. Ada dua guide-nya, cara penggunaan, semuanya ada di sini. Terus juga ada kabel USB-C yang panjang banget, sepanjang 2 meter, dan itu sekarang lagi gue pakai sih. Terus yang ketiga tentu aja controllernya kayak gini. Ini controllernya mini ya, kecil banget. Buat gue yang punya ukuran tangan segede gini, itu buat ngegripnya sebenarnya kurang nyaman. Tapi semuanya dari semua tombolnya itu tactile banget, nyaman, enak buat dipencet-pencet. Dan ini controller buat arahnya pun gue ngerasa nyaman buat diarahin ke sana ke sini. Sekali ngecas ini bisa dimainin selama 8 jam. Dan ingat, jangan pakai kepala charger yang fast charging, harus yang low karena itu bisa ngerusak controllernya, karena ini nggak support buat fast charging. Terus ini ya tadi udah USB-C, kelebihannya satu ada di situ, yang kedua di sini ada lubang buat headphone. Terus yang ketiga yang penting banget yang biasanya dicari sama teman-teman, ini ada fitur wake up-nya. Jadi di sini ada tombol home-nya, kalau kita pencet itu otomatis si Nintendo Switch-nya bakal nyala. Gue contohin ya, di sini gue pencet tombol home-nya sampai si lampunya nyala, terus dia bakal connect dan langsung nyala si Nintendo Switch-nya kayak gitu. Ini bagus banget. Terus buat vibration-nya ini bisa kita atur mulai dari rendah sampai yang tinggi. Caranya kita pencet tombol minusnya, terus di sini controller yang sebelah kiri kita naikin atau ke bawahin. Naikin itu buat tingkatin vibration-nya, sedangkan kalau diturunin itu pakai ke bawah kayak gini. Ya overall ini bentuknya lucu sih, kayak kucing gini, imut sebenarnya. Cuman gue kurang suka aja warnanya. Sebenarnya mau yang biru, tapi ya udahlah, dapatnya kayak gini. Yang kedua adalah third party docking. Gue punya third party dockingnya dari Gulikit yang kayak gini. Dalam paket penjualannya itu cukup bagus sebenarnya, packagingnya kayak gini. Ini kelihatan kalau ini barangnya bukan barang yang biasa, tapi cukup mewah ya dari packagingnya. Ya dalamnya udah nggak ada karena udah gue keluarin. Harganya sendiri ini ada di angka 300-an, 350 kalau nggak salah gue dapet. Oh iya, buat controllernya tadi ini harganya ada di 560-an kalau nggak salah. Balik lagi ke dockingnya ya. Dalam paket penjualannya ini di dalamnya, dalam boxnya cuman ada kayak gini. Ini ada beberapa tentang aksesoris lainnya dari Gulikit. Terus nggak ada guidebook dan juga nggak ada kabelnya sama sekali. Dan gue mau jelasin di sini dia pakai sistem magnetik. Jadi kalau kita mau pakai dilepas kayak gitu terus dilipat kayak gini. Ini magnetik dan si Nintendo Switch-nya tinggal kita dock aja kayak begini. Gitu. Kenapa gue beli third party dockingnya? Karena biar lebih simpel juga. Kedua, gue nggak mau ngorbanin buat diubah karena ini yang special edition Animal Crossing ya.
docking bawaannya gue simpen baik-baik. Katanya kalau kita pakai docking lama-lama itu kelemahannya dari yang original, yang bawaan itu bikin si Nintendo Switch-nya jadi cepet panas karena dia ketutup buat lubang anginnya. Kalau lama-lama main dan di ruangannya itu agak kurang adem. Jadi disarankan buat pakai third party kayak gini, ini lebih terbuka dan buat lubang anginnya tuh ada gitu. Dan juga ini lengkap banget. Ini sebenarnya selain buat Nintendo Switch katanya juga bisa buat handphone sih, tapi gue belum coba. Dan di sini ada 3 buah port. Yang pertama itu adalah buat AC adapternya USB-C. Terus kedua di sini ada USB-A port buat controller atau lain-lainnya. Terus yang ketiga di sini ada HDMI output. Kemudian di sini ada tombol. Jadi kalau kita mau main secara docking, ini kita tekan dulu mode dock baru dia bakal aktif. Dan di sini ada lubang-lubang buat sirkulasi udaranya. Jadinya airflow-nya itu tetap terjaga, bikin si Nintendo Switch-nya tetap adem. Dan ini warnanya black. Ini buat ditaruh di atas meja sangat ya bagus lah kalau buat gue karena simple kayak gini. Dan yang ketiga ini buat teman-teman yang mau streaming sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang nggak suka streaming udah skip aja sampai sini. Buat teman-teman yang mau streaming silahkan disimak. Jadi yang ketiga adalah Elgato HD60S Plus. Ini yang seri S Plus-nya yang terbaru dan support sampai 4K 60 HDR. Itu bagus banget ya. Terus di sini USB 3.0, terus ada fitur instant game view-nya gitu. Ini gue dapat seharga 2,8 juta. Sedangkan harga aslinya itu gue lihat rata-rata masih 3,2 juta rupiah. Kenapa gue bisa dapat murah? Karena orang beli nggak kepake dan akhirnya gue bayarin. Ya, kenapa gue beli ini? Karena gue kepikiran di tahun 2021 ini kayaknya gue pengen bikin konten game tapi di channel yang berbeda. Terus ini masih baru banget, semuanya masih sealed dan kita unbox aja ya kayaknya. Bismillah. Sealnya kita buka. Kita lihat dalamnya kayak gimana. Dia juga agak penasaran ya, karena belum pernah sama sekali beli yang kayak beginian. Bismillah. Iya, kayak gini boxnya bagus banget tuh, ada teksturnya, semuanya cakep banget, warnanya biru, warna kesukaan. Wow, oke, ada kartu garansinya. Terus juga ini kayaknya guidebooknya dari Elgato. Nah biasanya kalau produk-produk yang dibukanya kayak begini tuh emang produk bagus ya. Ini Elgatonya jatuh. Terus di sini ada kabel USB-A to USB-C kayak gini. Kemudian juga ada kabel HDMI. Dan ini Elgatonya HD60S Plus, bentuknya kayak gemblong. Ya, jadi ini adalah capture card yang fungsinya buat dihubungkan dari Nintendo Switch-nya ke komputer, kemudian dari komputer nanti pakai aplikasi, salah satunya kayak OBS gitu buat streaming kayak gitu. Dan di sini ada 3 port. Di sini ada kayak untuk apa ya, ini mic kayaknya. Terus di sini ada HDMI-nya. Terus di sini juga ada USB-C port. Ini HDMI in dan di sini HDMI out dan lain-lainnya nggak ada. Kayak gini. Ya, kayaknya gitu aja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng di situ. Kalau gue ada salah juga silahkan dibenerin di situ. Kemudian untuk link pembelian nanti gue akan cantumkan di kolom deskripsi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam gadget positif, tidak chats. Assalamualaikum.